Merinding, umat Katolik Timor Leste menerima kunjungan Paus Fransiskus sambil membentangkan kain-kain tenun mereka di jalan yang akan dilalui Paus Fransiskus. Hal ini mengingatkan kita pada saat peristiwa Yesus masuk ke kota Yerusalem. Kedatangan Yesus dalam kemenangan ke dalam Yerusalem kita kenal sebagai Minggu Palma. Kisah kedatangan dalam kemenangan ini adalah salah satu peristiwa dalam kehidupan Yesus yang disaksikan oleh keempat rekaman Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Jika kita menggabungkan keempat rekaman itu, jelaslah bahwa kedatangan itu merupakan peristiwa yang besar, bukan hanya bagi generasi Yesus, melainkan bagi seluruh umat Kristen di sepanjang sejarah. Kita merayakan Minggu Palma untuk mengingat peristiwa yang besar itu. Pada hari itu, Yesus masuk ke Yerusalem menunggangi anak keledai yang tidak pernah ditumpangi sebelumnya. Para murid menggelar jubah mereka di atas keledai ini supaya Yesus duduk di atasnya, dan massa pun datang untuk menyambutnya, dengan menghamparkan pakaian mereka serta ranting pohon palma di jalan di depannya. Orang-orang itu memujinya sebagai, Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Sambil ia menunggang masuk ke bait, di mana ia mengajar, memulihkan mereka, dan mengusir para penukar uang dan pedagang yang telah menjadikan rumah Bapanya sarang penyamun. Tujuan Yesus masuk ke Yerusalem dengan menunggang keledai ialah mengumumkan klaimnya sebagai Sang Mesias dan Raja Israel, hal ini sebagai penggenapan nubuat Perjanjian Lama. Matius mengatakan bahwa kedatangan Sang Raja di atas anak keledai itu menggenapi nubuat Nabi Sakaria, dengan sempurna, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai Puteri Sion, bersorak-sorailah, hai Puteri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Yesus masuk ke dalam ibu kotanya sebagai raja, dan ia pun dihormati selayaknya menurut adat pada waktu itu. Jalan Yerusalem, ibu kota kerajaan, terbuka bagi dia, dan seperti seorang raja ia naik ke istananya, bukan istana sementara melainkan istana rohani yang adalah bait, karena kerajaannya adalah kerajaan rohani. Ia menerima penyembahan dan pujian masyarakat karena ia memang layak untuk itu. Tidak lagi para rasul ia suruh bungkam tentang jati dirinya, melainkan mereka perlu memuji dan menyembah dia dengan terbuka. Digelarnya jubah merupakan tindakan penghormatan bagi kaum kerajaan. Dengan terbuka Yesus sedang menyatakan secara publik bahwa dirinya adalah Raja mereka dan Sang Mesias yang mereka nantikan selama ini. Kilat.
Kenapa Pak? Kok